Jamu Pekarani jamu, gue sampai kesel banget nontonin film ya nggak tahu arahnya mau dibawa kemana. Sampai di tengah film gue goreng telur aja dah, saking lapar gue tinggalin nih film nggak ngerti lagi. So let's talk about Abadi Nanjaya. Ini jamu baru, jamu awet muda. Pak, Mas, Mama, Gue kesurupan juga. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini nggak lama-lama, gue cuma mau review non-spoiler aja ngomongin film yang baru tayang di Netflix ya, bukan di bioskop ya, berjudul Abadi Nanjaya. Yang katanya film zombie dengan kualitas yang udah bagus gitu ya, mungkin karena emang dari budget dan mungkin karena juga kolaborasi sama Netflix juga kan di sini. Untuk first impression gue sebelum nonton film ini kayak emang dibuat ngerasa seru banget gitu, sampai gue ngajak teman-teman gue, saudara gue buat nonton ini film juga, mungkin karena bakal jadi action yang kayak ya zombie-zombie luar ya, at least ya seru aja gitu ceritanya. Dari cerita sama karakternya aja nggak dapet gitu, gue sampai kayak nggak ngerti lagi nih film mau dibawa kemana. Yang awalnya gue suka gitu sama premisnya, minum jamu tiba-tiba jadi zombie, dan mungkin ini kan kearifan lokal gitu, jamu dibawa ke dunia tapi entah kenapa cuman di situ doang serunya, sisanya cuman jadi rampage zombie aja yang kayak wah gitu-gitu doang gitu. Gue gak ngerti lagi, berisik doang nonton film ini. Gue sampai kayak sakit kuping ya. Kalau itu ada di bioskop sih mungkin gue udah nggak sanggup lagi gue keluar dari bioskop ya, karena emang suara zombie screamnya gitu. Gue bilang dari awal nih, nge-scream apaan ada zombie, tapi bener gitu di akhir film dikasih nge-screamnya dan langsung masuk Abadi Nanjaya tuh lagu Indonesia masuk. Aduh nggak ngerti lagi nih patah gimana. Penulisan cerita, dialognya juga nggak nyambung gitu, yang di truk kan. Ada lah pokoknya momennya ketika udah tahu nabrak gitu malah ditanya kenapa. Aduh, penulisannya jelek, terus nggak masuk akal juga, nggak make sense. Itu pintu polisi bisa nahan gitu, banyak zombie gitu ya, banyak banget zombie bisa nahan sampai malam dan sampai seterusnya gitu ya, mungkin ya sampai ditabrak truk baru hancur tuh pintu. Nggak ngerti lagi. Jadi gue nggak ngerti sama pace-nya, sama konsep film ini, karena emang story-nya mau dibikin komedi atau emang action atau emang thriller, nggak konsisten gitu mau dibawa kemana gitu. Kayak aneh aja gitu, bahkan di tengah-tengah ada drama gitu, persahabatannya atau gimana, melo-melo gitu ya, gue nggak ngerti lagi. Emang gue harus ngelakuin apa, gue harus sedih gitu ya nonton film? Enggak banget, karena building karakternya tuh nggak kuat gitu. Di sini juga yang nulisnya gimana, ada maksudnya pelakor dibikin menang gitu ya. Di sini nggak ngerti lagi gue, daripada keluarganya yang dibikin on aja gitu si Kenyes. Di sini malah pelakor yang jago dari segi survival mode-nya, dari segi pemikirannya dan semuanya, dan mungkin sampai selamat juga ya di akhir. Aduh nggak ngerti lagi ya sampai di sini. Awalnya kan first impression gue bangga gitu, ada film zombie mungkin yang karena budgetnya juga tahun sekarang udah enak gitu, CGI dan sebagainya ya, bisa dibilang CGI juga nggak not bad amat. Tapi kenapa dibikin terang bolong gitu ya, dari pagi siang gitu ya, cahayanya banyak, bikin CGI-nya jadi kerasa murahan gitu ya, padahal udah bagus banget, udah worth it gitu buat ditonton. Tapi kalau coba dibikin temanya malam gitu ya, biar agak nutup gitu, dan ceritanya at least gitu dibikin jelas gitu. Kenapa cuman rampage zombie yang wah marah-marah doang gitu sampai habis? Nggak ngerti lagi gue, dan Jakartanya tau ada ya, elah capek. Padahal ini jadi ungkapan kecewa gue aja sih sama film ini, karena gue kan juga dulu seneng banget nonton film zombie ya, itu dari Resident Evil, terus juga TWD, The Walking Dead, terus mungkin House of the Dead yang film tahun 2000-an apa berapa gitu. House of the Dead 2 gue seneng banget tuh, yang di lapangan football gitu ya, ngambil apa barang sampel gitu ketinggalan tuh, gue suka banget gitu. Jadi film dulu aja at least bikin gue ngerasa keren gitu, ngerasa mahal nontonnya gitu, ceritanya juga ada gitu kan, walaupun nggak bagus-bagus sama tapi ceritanya ada. Ini cuman kayak marah-marah zombie doang gitu, zombie nge-scream berisik, bikin kuping sakit. Ya, jadi itu aja sih, gue nggak ngerti lagi kalau ada yang bilang film ini bagus, dari mananya gitu ya. Dari cerita nggak bagus, dialog nggak bagus gitu ya. Mungkin karena dari visual aja ya, visual sih not bad lah, tapi coba dibikin malam aja sih, itu bakal lebih seru. Segitu aja overall yang bisa gue bahas dari review no spoiler film Abadi Nanjaya. Nggak mau banyak ngomong lagi, karena emang bakal jadi ya ini kesel-kesel aja gitu, kecewa-kecewain sama film ini gitu, sayang banget. So overall untuk rating pribadi gue terhadap film Abadi Nanjaya ini bisa gue kasih sebesar 4,5 atau kurang jelek, apalah itu, terserah kalian. Gue nontonnya sampai capek, goreng telur aja gue tinggalin itu film, gak ngerti lagi sama ini film mau dibawa kemana.
ketawa enggak, sedih enggak ya. Ya udah itu aja. Jadi gimana menurut kalian film lovers? Tulis di kolom komentar menurut kalian film Abadi Nanjai ini gimana? Bagus atau gimana? Ya kalian tulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di next konten. Jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini. Dan juga kalian bisa support and donate gue di link yang udah gue cantumin di bawah. Sampai bertemu lagi di next video and salam pecinta film.